ke-67. Ibu dan anak itu masih berdiri di depan pintu, tepatnya di depan Putri dan Tari. Mereka merasa takjub dengan kecantikan dua saudara kembar itu. "Ada yang bisa dibantu, Bu?" tanya Tari, menyudahi tatapan Ibu Mila dan anaknya yang dia sendiri belum tahu namanya. "Kami hanya mampir sebentar. Boleh kami masuk?" tanya Ibu Mila. Tari menganggukkan kepalanya dan memberikan ruang untuk tamunya agar bisa masuk ke dalam gubuk mereka. Ibu Mila menatap atap rumah yang tidak memiliki plafon, sehingga terlihat genteng rumah itu. Mereka duduk di kursi yang terbuat dari kayu yang sudah sangat tua, tapi masih kuat untuk menampung berat badan mereka. Saudara kembar itu saling pandang, karena tamu mereka belum berbicara mengenai kedatangannya. Ibu Mila dan anaknya masih memperhatikan detail setiap rumah yang ditempati Tari. Melihat pemilik rumah terus menatap ke arah mereka, Ibu Mila mengutarakan niatnya. "Tari, kenalkan ini anak ibu." Ibu Mila menunjuk ke arah pria yang tengah duduk di sampingnya. Pria yang memakai kemeja berwarna coklat mengulurkan tangannya ke arah Putri. Putri yang tidak mengerti apa-apa bingung. Dia menatap ke arah kakaknya. "Putri," sahutnya sembari membalas uluran tangan itu. "Bagas," sahut pria itu lalu mengulurkan tangannya ke arah Tari. Dan Tari membalas uluran tangan itu dengan menyebutkan namanya. "Jadi, seperti yang ibu bilang beberapa hari lalu, kalau ibu ingin menjodohkan kamu dengan anak ibu," ujar Ibu Mila menatap ke arah Tari. Saudara kembar itu langsung saling bertukar pandang. "Tapi mengingat ada dua wanita cantik di sini, bagaimana kalau kalian berdua menikah dengan anak ibu?" ujar Ibu Mila lagi. "Apa?" Putri kaget. "Maaf, Bu. Terima kasih atas kedatangan ibu ke sini, dan ibu mengutarakan niat baik ibu. Tapi mohon maaf, saya dan saudari kembar saya menolak," timpal Tari. "Tapi kenapa, Tari?" Ibu Mila bingung. Tari menundukkan kepalanya. Dia mempunyai alasan kuat untuk tidak menikah dengan siapapun. Tapi dia tidak bisa mengatakan masa lalunya kepada pria yang baru saja dikenalnya. Melihat kakaknya diam sembari menundukkan kepala, Putri langsung ambil bicara. "Begini, Bu, saya menolak perjodohan ini karena saya sudah menikah." Putri menunjukkan cincin yang melingkar di jari manisnya. "Tumben, aku mau memberitahukan kepada orang lain kalau aku sudah menikah," batin Putri. "Oh maaf kalau begitu," ujar Ibu Mila dan sekarang menatap ke arah Tari. "Kalau kakak saya menolak, karena ada alasannya," jelas Putri. "Maaf sekali lagi, mohon maaf. Mungkin perjodohan ini terlalu cepat, dan kita juga baru bertemu hari ini, dan terlalu cepat untuk mengatakan pernikahan," ujar Bagas yang mengerti perasaan Tari. "Jadi begini Tari, selain ibu ingin menjodohkan kamu dan Bagas, ibu mau mengundang kamu untuk hadir di acara ulang tahun cucu ibu, dan diadakan besok sore," ujar Ibu Mila sembari meletakkan kartu undangan di atas meja. Mobil yang dikemudikan Andre mulai memasuki kawasan yang terbentang hamparan sawah. Berbeda dengan kampung pertama yang mereka kunjungi. Kampung sekarang jalannya telah diaspal, sedangkan kampung pertama jalannya masih berupa tanah padat. Seperti biasa, Andre menanyakan alamat kepada penduduk sekitar. "Oh, rumahnya ada di depan sekolah SD," sahut bapak-bapak yang sedang berjalan kaki. Andre kembali melajukan mobil. Menurutnya tidak akan susah menemukan alamat itu. Mobil terus melewati jalanan yang sudah diaspal. Mereka membaca sebuah tulisan yang ada di depan sekolah. Tertulis nama Sekolah Dasar Negeri 001. "Sepertinya di sekitar sini," ujar Andre sembari terus melajukan mobil secara perlahan. Dan mereka melihat ada sebuah rumah tua. Dan mereka bingung karena di depan rumah itu ada sebuah mobil mewah parkir di pekarangan rumah. "Apa kamu yakin ini alamatnya?" tanya Nathan sembari memperhatikan dari dalam mobil. "Aku juga tidak tahu, tapi kalau dari alamatnya katanya ini," sahut Andre sembari turun dari mobil. Nathan ikut turun dari mobil. Mereka dapat melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka, dan kedua pria itu tidak menyiapkan kesempatan untuk langsung bertanya. Nathan berjalan lebih dulu dari Andre. "Kamu juga datang ya Putri?" ujar Ibu Mila sembari menyalami Putri. Begitupun Bagas menyalami Putri, dan terakhir menyalami Tari. Ketika Bagas memegang tangan Tari, Nathan berada di depan pintu, dan menyaksikan itu semua. Dia bingung yang mana istrinya. Melihat ada Nathan membuat Putri panik. Dia ingin berlari, tapi menurutnya akan sama saja, karena suaminya ada di depan pintu. Tidak ada pintu lain yang bisa digunakannya untuk lari. "Siapa mereka?" tanya Ibu Mila. "Kenapa kamu menyentuh tangan istriku?" teriak Nathan marah dan ingin memukul Bagas. Tapi Andre dengan sigap menangkap kepalan tangan bosnya. "Kita tidak tahu.
Yang dipegang itu Putri apa Tari? Bisik Andre. Istri, Ibu Mila dan Bagas terlihat bingung sembari menatap kedua wanita kembar itu. Iya istri, seru Nathan. Maaf kalau begitu, ujar Bagas dan langsung keluar dari rumah. Ibu Mila menatap tajam ke arah Tari. Kenapa kamu harus berbohong Tari? Ujar ibu itu marah. Tidak Bu, saya Belum sempat Tari menjelaskan, Ibu Mila telah keluar dari rumah. Nathan menghampiri dua wanita itu. Kalian berdua berdiri di sini, titahnya sembari menunjuk tepat di depannya. Tari mendekat dan dia berdiri tepat di depan Nathan. Sedangkan Putri bersikap acuh tak acuh. Cepat! Teriak Nathan. Sembari mengentakkan kakinya, Putri berdiri di samping kakaknya. Nathan mengukur tinggi badan saudara kembar itu. Kamu istriku, ujarnya ingin memeluk Putri. Tapi Putri mendorong suaminya. Mau apa kamu kesini? Tanyanya dengan tatapan tajam. Aku mau menjemputmu pulang, sahut Nathan. Aku tidak mau pulang. Aku mau tinggal di sini bersama dengan Tari. Sahutnya lagi, sembari merangkul bahu Tari. Kalau begitu, kamu juga ikut. Titah Nathan sembari menunjuk ke arah Tari. Saya ikut. Tari menoleh ke arah adiknya. Dia langsung menarik adiknya masuk ke bagian dalam rumah, tepatnya ke dapur. Sedangkan Nathan masih memperhatikan rumah itu. Rumah yang menurutnya sangat tidak layak untuk ditempati. Kamu harus ikut dengannya, ujar Tari. Aku gak mau, Putri menolak. Kalau kamu tidak ikut, dia pasti akan membawaku. Aku tidak mau kembali ke kota. Kamu tahu, kalau ke kota pasti banyak mengenalku, ujar Tari. Tari, aku tidak akan pergi kemanapun. Itu hanya ancaman saja, sahut Putri sembari memegang kedua bahu saudarinya. Kamu tidak tahu siapa Nathan, dan pria di belakangnya sangat kejam, ujar Tari lagi. Maksudmu Andre? Tanya Putri balik. Oh iya, Andre, aku lupa namanya. Katanya dia sangat kejam, tapi aku tidak takut kepadanya, apalagi pada Nathan. Sahutnya santai. Putri, aku haus, teriak Nathan dari ruang tamu. Ah, sialan. Kenapa dia selalu merepotkanku? Gerutu Putri. Sudah layani, bagaimanapun dia suamimu, Tari mengingatkan adiknya. Putri keluar dari bagian dalam rumah dan menghampiri kedua pria yang tengah duduk di kursi. Mau racun tikus apa sianida? Tawarnya. Apa? Kedua pria itu sontak duduk tegak. Putri bercanda tuan, ujar Tari yang sekarang telah berdiri di belakang adiknya. Oh, saya pikir dia benar-benar ingin meracuni kami, ujar Nathan. Bawakan cappuccino 2, titah Nathan. Putri mengentakkan kakinya dan kembali ke dapur diikuti kakaknya. Tari memperhatikan adiknya yang sedang mengambil 2 gelas dan menuangkan air panas ke dalam gelas itu. Kok ini? Tanya Tari bingung. Diam, ujar Putri sembari mengaduk minuman buatannya. Setelah itu dia membawa nampan yang di atasnya ada 2 gelas minuman dan meletakkan di atas meja tepat di hadapan Andre dan Nathan. Putri, apa kamu tidak dengar? Aku mau cappuccino, bukan teh. Nathan mengulangi perkataannya. Apa kamu tidak lihat gubuk kami? Serunya sembari menunjuk atap rumah mereka. Kedua pria itu ikut menatap atap rumah itu. Iya, kenapa dengan gubukmu? Tanya Nathan balik. Ini gubuk, bukan warung kafe. Dan di sini tidak ada namanya cappuccino dan apalah itu. Yang ada hanya teh dan air putih. Jelasnya sembari meletakkan kembali 2 gelas itu ke nampan. Putri ingin membawa ke dapur, tapi Nathan melarangnya. Ya sudah, bawa sini. Nathan mengambil gelas dari atas nampan. Begitupun Andre ikut mengambil gelas yang berisi teh. Nathan mulai meminum teh itu, tapi tiba-tiba dia menyemburkan teh itu. Kenapa asin? Tanyanya. Oh Tuhan, maafkan aku yang sudah menjadi pelupa. Aku tidak bisa membedakan mana gula dan garam, ujarnya berakting sembari menepuk dahinya. Mendengar kata asin, Andre tidak jadi meminum teh itu. Dia meletakkan kembali ke atas meja. Punyamu asin juga? Tanya Nathan. Enggak tahu, sahutnya. Biar tahu, makanya diminum, bukan dilihati. Ujarnya, sengaja ingin membuat Andre ikut menderita seperti dirinya. Ayo minum, desak Nathan. Andre mengambil kembali gelas yang ada di atas meja dan mulai meminum sedikit. Punyaku manis, ujarnya dan kembali menghabiskan minuman itu. Kenapa punya dia manis, punyaku asin? Protes Nathan. Karena melihatmu membuatku keasinan, sahutnya. Lalu, melihat Andre kemanisan begitu? Seru Nathan sembari menunjuk ke arah Andre. Bukan, kalau melihatnya aku malah kesemutan, sahutnya. Tari yang mendengar dari balik gorden pintu tertawa. Dia lucu dengan mulut bawel kembarannya. Tari, teriak Nathan. Tari langsung berlari ke ruang tamu. Iya tuan, sahutnya. Buatkan saya minuman, titahnya. Tapi saya bukan istri tuan, sahutnya lagi. Putri tersenyum dengan jawaban kakaknya. Apa kamu harus saya nikahi dulu, baru mau membuat minuman untuk saya? Serunya. Bukan seperti itu tuan. Istri tuan adalah Putri, bukan saya.
dan biarkan adik saya mendapatkan pahala dengan melayani Tuhan, jelasnya. Kalau adikmu, aku tidak yakin. Mungkin bukan garam yang dimasukkan ke dalam gelasku, tapi abu gosok, ujarnya. Dan Tari kembali tertawa. Tawanya cukup renyah, sampai Andre menoleh ke arah wanita yang ada di samping Putri. Sembari tertawa, Tari menarik tangan adiknya ke dapur. Matanya Andre mengikuti langkah kedua wanita itu, dan Nathan memperhatikan tatapan asistennya. Ada dua wanita cantik di sini. Yang satu istriku, dan yang satu belum ada pemiliknya. Bagaimana kalau kamu menikah dengan Tari? Ujarnya. Apa? Andre kaget dan langsung menoleh ke arah bosnya. Bersambung.